Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadoni. Saya adalah seorang guru olahraga dari SDN 017 Longkali, Desa Kepala Telake, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ini adalah sebuah video praktik baik peningkatan kualitas pembelajaran melalui asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sebagai guru olahraga, saya sudah bertugas di SDN 017 Longkali ini selama 10 tahun dari tahun 2014. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang saya hadapi di dalam melaksanakan tugas saya mengajar di sekolah ini. Terutama adalah akses jalan yang sangat sulit ya karena melewati pegunungan dan juga jarak antara desa kami ini dengan ibu kota kabupaten itu sangat jauh, berjarak sekitar 146 km. Hingga saat ini, sekolah kami belum mendapatkan aliran listrik dari PLN. Kecepatan internet di sekolah juga belum memadai. Kondisi jalan dari kecamatan menuju ke sekolah belum diaspal, sehingga cukup sulit untuk dilewati. Akses jalan yang kami lakukan ada 2 jalur, terutama saat musim hujan, jalan menjadi sangat semakin rusak dan licin. Di musim hujan, kami terpaksa harus melewati jalur sungai agar bisa sampai ke sekolah. Untuk jalur sungai ini juga kami harus sangat berhati-hati agar keselamatan dan juga keamanan kami itu bisa terjaga. Karena memang jalur sungai yang dilewati ini cukup terjal ya, karena banyak arus-arus yang jeram dan juga banyak bebatuan yang harus kami lewati. Tidak hanya sampai di situ saja, di jalur darat kami juga harus menghadapi sebuah tantangan yang sangat menguras tenaga ya, dan harus menyeberangi sungai yang belum ada jembatannya. Jadi apabila curah hujan tinggi, terpaksa kami harus menggotong motor ya agar bisa menyeberang dan bisa sampai ke sekolah. Segala rintangan dan tantangan yang kami lewati di dalam perjalanan tadi berdampak pada belum maksimalnya kualitas pembelajaran dilakukan oleh guru. Akan tetapi, sebagai guru, kami terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas secara berkelanjutan dengan mengembangkan 3 sasaran pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut melalui asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Asesmen otentik menekankan kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak sekedar menanyakan atau menyadap pengetahuan yang telah diketahui pembelajar, melainkan berkinerja secara nyata dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai. Nah, jadi fungsinya pohon di pinggir sungai ini supaya tanahnya ini tidak longsor. Ya, anggap kita lihat nih sampingnya ya. Mungkin ada pohonnya, ada akar nih. Kalau seandainya pohon ini tidak ada, itu rumah siapa yang di atas tuh? Rumah siapa? Kalau musim banjir besar, apa yang terjadi dengan rumahnya itu? Longsor. Nah, itu fungsinya pohon ini untuk menahan tanah supaya tidak longsor. Gimana caranya pohon tadi nahan tanah? Pakai akar. Pakai akarnya. Paham sampai situ ya? Ya. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru olahraga. 1. Variasi kemampuan siswa. Siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam olahraga dan aktivitas fisik. Hal ini dapat menyulitkan guru untuk melakukan asesmen. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Sekolah tidak memiliki peralatan yang lengkap dalam pembelajaran PJOK dan tidak tersedianya internet untuk mencari sumber belajar yang lebih banyak. Yang ketiga, waktu yang terbatas. Pelaksanaan asesmen autentik seringkali memerlukan waktu lebih lama dibandingkan metode asesmen tradisional. Yang keempat, pendidikan siswa tentang asesmen. Siswa mungkin masih banyak yang belum memahami tujuan dari asesmen otentik dan bagaimana mereka dinilai. Hal ini mengakibatkan ketidakpahaman dan kekurangan motivasi dari siswa. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dari asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK antara lain: 1. Memahami konsep asesmen otentik.
Saya harus memahami dengan baik apa itu asesmen otentik, yang menekankan pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas nyata dan relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari, bukan hanya tes tertulis atau ujian formal saja. Dalam hal ini, saya terus melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti program peningkatan kompetensi guru PJOK yang diadakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi tahun 2024. Yang kedua, merancang asesmen yang beragam. Guru PJOK perlu merancang berbagai jenis asesmen seperti observasi langsung, portofolio, penilaian proyek, diskusi kelompok, presentasi, berbagi peran dalam belajar. Format penilaian ini membantu dalam mengukur berbagai keterampilan seperti kemampuan motorik, kerjasama, dan pengetahuan. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti video untuk merekam kinerja siswa dalam kegiatan fisik juga membantu dalam memberikan umpan balik yang lebih detail dan akurat. Yang keempat, melibatkan siswa dalam proses penilaian. Memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan refleksi diri, memberikan umpan balik terhadap teman sebaya, atau menilai diri sendiri. Ini bisa meningkatkan rasa tanggung jawab dan pemahaman siswa terhadap perkembangan mereka. Yang kelima, melakukan observasi secara sistematis. Observasi langsung selama kegiatan fisik perlu dilakukan secara sistematis dengan rubrik yang jelas untuk menilai aspek-aspek seperti ketangkasan, kerjasama, dan sportivitas. Dan yang keenam adalah kolaborasi dengan guru lain. Melibatkan guru lain dalam proses asesmen, terutama untuk memberikan perspektif lain dalam penilaian, umpan balik, dan refleksi guru. Selama melaksanakan penilaian melalui asesmen otentik di pembelajaran PJOK, siswa tampak antusias dan aktif dalam melakukan kegiatan olahraga. Bahkan, dengan adanya asesmen otentik yang awalnya murid hanya terampil dalam bergerak, mereka juga bisa tampil dalam melakukan pengamatan dan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh dirinya maupun oleh teman di kelasnya. Membuat rubrik penilaian yang sistematis dan mudah dipahami oleh peserta didik juga sangat membantu dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surainun, bertugas sebagai Kepala Sekolah SD 017 Desa Tompok, Kepala Telake, Kecamatan Nongkali sejak 2016. Kemudian setelah saya di sana, saya mengenal di sana ada guru olahraga namanya Pak Rifki Ramadoni yang bertugas dari 2014 hingga sekarang terhitung 10 tahun. Alhamdulillah beliau adalah guru penggerak angkatan ke-8 dan saat ini juga sebagai PKG guru olahraga. Selain daripada itu, Bapak Rifki Ramadoni pembelajaran di atas sangat dielukkan sama anak-anak murid. Begitu Pak Rifki datang, mereka semua senang, gembira. Katanya, alhamdulillah Pak Rifki datang, kami semua ganti baju olahraga. Begitulah citra Pak Rifki di depan anak-anak selalu disenangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana. Saya senang sekali pelajaran PJOK karena bisa melihat di video gerakan-gerakan yang saya bisa mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidalah Sari Abdurrahman di SDN 017 Longkali. Saya senang sekali mengikuti mata pelajaran PJOK karena banyak permainan dan banyak bergerak.